Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada hari ini, supaya dapat berkenan dengan Ayat-Mu. Dan juga Tuhan berkati para pemimpin pujian, para musik, dan pendeta yang akan nanti membawakan firman Tuhan, dan seluruh tim. Kami
bersyukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersorak-sorai tinggikan namanya. Kita akan pujian segala puji syukur.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami ucap syukur kepada Engkau atas kesempatan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan, walaupun masih online. Tuhan yang akan menolong kami, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kau yang akan memberikan pengertian tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Ya, selamat pagi, Shalom seluruh jemaat GPPI Sejahtera Bandung dan juga pemirsa dimanapun Anda berada pada umumnya. Dan biarlah saudara, pada pagi hari ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, ya, masa-masa di mana kita sudah mendekati tentang kematian dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita mau melihat ya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada saat ini masih sama dengan minggu yang lalu, ya, hampir mendekati, ya, yaitu tentang tetap waspada. Ya, kalau minggu lalu hamba Tuhan siaga versus lalai, ya, saya bilang tetap waspada pada pagi hari ini. Kita akan baca sama-sama di dalam 1 Petrus, ya, 5 ayat 8. Cuma saya mengambil dari ayat yang terbuka, terjemahannya, ya. Bukan terjemahan baru, tetapi ayat yang terbuka. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Musuh-musuh si iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum, mencari mangsa untuk ditelannya. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, dikatakan bahwa kita harus waspada dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada iblis yang mondar-mandir. Mondar-mandir berarti jalan, ya, di dekat kita, ya, berkeliling. Kalau di dalam terjemahan baru itu berkeliling, tapi di sini mondar-mandir. Ya, jadi ke kiri, ke kanan, bolak-balik gitu. Untuk apa? Karena dia mencari mangsa untuk ditelannya. Jadi dia mencari saat dimana orang atau mangsa yang akan ditelannya itu dalam kondisi yang tidak waspada. Dalam bahasa Indonesia, ya, di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan waspada itu berarti berhati-hati. Itu yang pertama, dan berjaga-jaga. Berhati-hati dan berjaga-jaga. Sedangkan yang arti kedua adalah bersiap siaga. Nah, saudara, Tuhan mau dalam firman tadi yang kita baca bahwa kita harus berjaga-jaga, berhati-hati dalam kehidupan kita. Di dalam ayat lain, ya, yaitu di dalam terjemahan, maksud saya bukan ayat lain tapi terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan berjaga-jagalah dan hendaklah kalian tetap menguasai diri. Karena musuh kita, iblis, ya, itu sama seperti singa, ya, yang mengaum-ngaum dengan suara keras sambil berjalan ke sana kemari mencari orang yang bisa dimakannya. Jadi arti dari waspada juga kita harus menguasai diri. Ya, kalau kita bicara menguasai diri, berarti kita sebetulnya dalam keadaan yang baik. Keadaan yang dimana kita bisa bersifat sembrono. Ya, karena segala sesuatunya dianggap tidak membahayakan kita. Orang yang waspada biasanya ketika menghadapi bahaya. Tapi di sini, ketika orang merasa tidak ada dalam bahaya, dia menjadi tidak berhati-hati dan kemudian dia tidak menguasai dirinya. Oleh sebab itu, hati-hati dengan kenyamanan. Di mana orang merasa tidak terancam apa-apa tapi hidup nyaman. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Maya, ya, Arvini, penulis, juga dia public speaker, mentor dari Indonesia. Dikatakan kenyamanan tanpa kita sadari akan membuat kita kurang waspada dan malas untuk meningkatkan kompetensi. Jadi kita berleha-leha. Demikian pula Ben Sobris mengatakan juga Anda ingin merasa nyaman. It's okay itu, ya.
Tetapi dikatakan juga baik untuk tetap waspada, terutama di tengah musim yang panjang. Kita tidak tahu berapa panjang hidup kita, ya, musim hidup kita tidak tahu. Tetapi adalah baik untuk tetap waspada. Memang kita perlu kenyamanan, tetapi tetap harus waspada. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita itu adalah karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, atau karis dikatakan, ya, yang memiliki makna dalam perjanjian baru, kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Dan ini mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia. Ingat, anugerah, kasih karunia atau karis adalah pemberian Allah, bukan usaha sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Tidak ada alasan kita bermegah diri sehingga kita kehilangan kewaspadaan kita. Saudara, kita akan lihat, kita harus jaga anugerah, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. 2 Korintus 6 ayat 1 katakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Seringkali kita secara tidak sadar, kita sudah menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan hidup serampangan, hidup tidak waspada, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kita kenal, ya, Yudas Iskariot, ya, terkenalnya itu dengan sebutan si pengkhianat. Kenapa? Ya, karena hidupnya tidak waspada. Kita tahu dia hidup dalam satu anugerah, ya, anugerah yang luar biasa sudah dia terima. Pertama, dia satu-satunya murid yang bukan orang Galilea. Ya, di sini dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 7a bahwa Yudas itu adalah anak Simon Iskariot. Dan ini artinya orang yang berasal dari daerah Keriot, sebuah kota yang terletak di sebelah selatan Yehuda. Jadi dia adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang bukan orang Galilea, orang luar. Ya, tapi Tuhan Yesus memberikan anugerah kepada dia, diangkat, dipilih menjadi muridnya. Dan kalau kita lihat arti dari Yehuda atau Yudas, itu Yehuda sebetulnya dalam bahasa Ibraninya. Kalau Yudas itu bahasa Yunani. Itu memiliki arti bersyukur. Ya. Kita ingat Lea memberikan nama Yehuda kepada anak yang keempatnya. Jadi dikatakan di sini, Kejadian 29 ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itu arti Yehuda. Kalau orang bersyukur berarti dia merasa puas. Tetapi lain dengan Yudas Iskariot, nanti kita lihat, ya. Yang kedua, dia menjadi atau diberikan anugerah menjadi seorang dari 12 murid utama Yesus yang dikatakan dinamai rasul, disebut rasul, Lukas 6 ayat 13. Kemudian ya, dia juga ketika sudah menjadi rasul itu berarti segala hak kerasulan, hak istimewa itu akan dia terima. Ya, sudah dia terima sehingga mendapatkan, ya, kenapa? Dia mendapatkan pengajaran-pengajaran yang penting dan luar biasa langsung dari Tuhan Yesus sendiri, dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita mengenal 70 murid,
Ya, Lukas 10 ayat 1 mengatakan demikian. Kemudian ada juga kumpulan 120 murid. Kisah Rasul 1 ayat 5. Tetapi Tuhan Yesus mengangkat 12 murid. Dan salah satunya adalah Yudas Iskariot. Luar biasa kemurahan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan selain itu, karena dia adalah orang terdekat dengan Tuhan Yesus, dia hidup dan melayani bersama Yesus selama 3,5 tahun. Ya. Jadi dia bisa melihat atau berkesempatan untuk melihat langsung mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Atau dia bisa melihat terjadinya kuasa Allah dalam pelayanan yang Yesus kerjakan. Dan melihat langsung nubuat-nubuat tentang Yesus yang digenapi. Ya. Yang keempat, dia dipercayakan tugas pelayanan yang sangat strategis. Dengan apa? Menjadi seorang bendahara. Ya, seperti dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 29. Karena Yudas memegang kas. Ya, jadi dia adalah seorang bendahara. Dan kita tahu kualitas seorang bendahara adalah seorang yang benar-benar harus bisa dipercaya. Yang tidak mudah tergoda karena banyak godaan. Terutama mengenai ya harta, memegang harta ini. Tidak mudah, banyak godaan. Ya, musuh yang sering dikatakan manusia itu adalah apa? Harta, tahta, dan wanita. 3 tak katanya. Ya, dan ini pemegang kas. Berarti dia benar-benar orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi sayang, dia jatuh gara-gara hatinya terikat pada Mamon. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dengan dalih dia memperhatikan seseorang ya waktu itu. Atau orang-orang miskin. Ya. Di dalam Yohanes 12 dikisahkan ayat 5. Dia menegur, ya seolah-olah ngomel lah ya, ketika dia melihat seorang wanita yang memberikan atau mencurahkan minyak narwastu kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6 katakan hal itu, dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, kalau kita melihat dari kejadian ini atau apa yang diceritakan, dikatakan ayat ini, bahwa Yudas Iskariot tidak sama dengan artinya yang bersyukur, tetapi dia merasa senantiasa kekurangan. Dia tamak, dia serakah, dia ingin lebih, mendapatkan lebih. Padahal hidup dengan Tuhan Yesus pasti dicukupkan. Yang kedua, dia juga memberikan tanda kepada prajurit yang akan menangkap Tuhan Yesus. Dengan apa? Ciuman. Ya, kita mengenal kata-kata ciuman kudus. Ciuman kudus atau ciuman damai atau ciuman persaudaraan itu mengisyaratkan harapan dan berkait dengan damai kepada penerima. Dilakukan secara spontan namun memiliki unsur ritual dan formal tertentu yang lama timbul dalam liturgi. Nah, tindakan yang serupa itu misalnya dengan memberikan berjabat tangan ya, memberikan tangan kita kemudian berpelukan. Nah, itu sering dilakukan dalam budaya yang lain, tetapi budaya Yahudi saat itu ciuman kudus, ciuman damai, ciuman persaudaraan, dia ubah menjadi ciuman pengkhianatan, simbol dari pengkhianatan Yudas. Kemudian kita lihat yang ketiga, dia menjual, menghargai Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak. Matius
26 ayat 15. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya karena dia berkata, apa yang hendak kau berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Saudara, kita tahu, memang setelah Yudas mengetahui bahwa Tuhan Yesus akhirnya diadili, dipukul, diludahi, disiksa. Memang dia setelah mendengar bahwa Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, ia memang menyesal. Dan dia mengembalikan uang itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Kemudian dia juga berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya, tetapi lihat, para imam gak peduli dengan itu. Kemudian dia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu satu tindakan dia pergi dari situ dan menggantung diri. Matius 27 ayat 3 sampai 5 menceritakan kisah ini. Memang dia menyesal, tetapi arti penyesalan Yudas, ya, bukanlah penyesalan yang sesungguhnya. Yudas hanya menyampaikan penyesalan kepada manusia, bukan kepada Tuhan yang berkuasa untuk memberikan pengampunan, kelegaan, dan kebahagiaan karena menerima pengampunan itu. Jadi penyesalan ini tidaklah atau bukanlah penyesalan yang diselesaikan atau diampuni. Dan penyesalan yang tidak diselesaikan dengan pengampunan dari Tuhan menimbulkan rasa bersalah berlebihan yang membuat frustasi dan berujung pada kematian. Dan inilah yang terjadi kepada Yudas Iskariot. Nah, uang tadi dikatakan oleh imam-imam adalah uang yang tidak halal, haram. Oleh sebab itu, Kisah 1 ayat 18 dikatakan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Ya, para imam akhirnya membeli sebuah tanah yang dinamai tanah darah, Hakal Dama. Satu ya kematian yang sangat tragis akibat ketidakwaspadaan Yudas Iskariot setelah mendapatkan anugerah. Sebetulnya Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Makanya Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada dia berulang-ulang. Dan ini juga merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Yudas dengan memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat dari hati yang jahat itu. Yohanes 6 ayat 7, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini memang Tuhan Yesus yang memilihnya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ayat 71 yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, dikatakan juga dalam Yohanes 13 ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, ya, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, ini dikatakan Tuhan Yesus ketika peristiwa pembasuhan kaki murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus dikatakan ketika Petrus minta, ya sudah, seluruh tubuhku saja jadi seorang mandi. Tuhan Yesus bilang, kamu semua bersih. Ya, kamu sudah bersih. Tetapi ada satu
yang tidak bersih, yaitu Yudas Iskariot. Ya, ini memang penggenapan dari apa yang dirasakan juga oleh Daud. Ya, Daud merasakan apa yang akan Tuhan Yesus alami dalam Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sahabat karib yang kupercayai. Yudas adalah orang yang dipercayai Tuhan, melebihi juga ke-12 muridnya dengan memegang kas. Dia makan roti bersama-sama dengan Tuhan Yesus, semeja. Tetapi mengangkat tumitnya, melawan Tuhan Yesus. Ya, itulah Yudas. Sama dalam Yohanes 3 ayat 26. Ketika Tuhan Yesus melakukan atau membuat perjamuan kudus, ya, dia mencelupkan roti, memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Nah, saudara, ketika seseorang sudah diperingatkan, tetapi dia tidak mau sadar, ya, tidak mau bertobat, itu seperti, ya, Yudas yang juga tidak mau menerima apa yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Yudas juga sudah tahu kisah ini. Pasti Tuhan Yesus mengajar banyak lebih kepada 12 murid, memberikan arti yang, ya, tidak asal mengajar, tapi arti yang terdalam dari kisah atau kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi Yudas, dia tidak mau dengar-dengaran. Ya, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Itu di dalam Yohanes 13 ayat 21. Yesus sudah tahu kejahatan yang akan dilakukan Yudas. Tetapi Yesus masih menganggap Yudas sebagai anggota keluarganya dan orang yang dekat dengannya. Namun pada saat yang sama, kekuatan gelap yang melawan Yesus membadan dalam diri manusia, yaitu orang pilihannya yang dekat dengannya. Iblis juga menggunakan cara-cara manusiawi untuk menggagalkan kehadiran yang ilahi di dalam diri manusia, untuk menggagalkan manusia masuk dalam rencana keselamatan Allah. Saudara, kata Yesus, ya, di dalam Yohanes 13 ayat 27, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus bukan si jahat, si iblis yang menyuruh, ya, yang Yudas melakukan apa yang sudah menjadi pilihannya. Ini memiliki arti bahwa Yudas itu masih ada dalam kuasa Tuhan Yesus, termasuk juga apa yang akan terjadi atau rencana Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus dan juga Yudas, bukan si iblis. Ya, Tuhan Yesuslah yang memegang kendali dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kata-kata perbuatlah itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menghargai kebebasan manusia. Kebebasan yang dikaitkan dengan iman sebetulnya, ketaatan iman. Itulah yang sebenarnya Tuhan kehendaki, yaitu ketaatan iman dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Yesus mengizinkan Yudas untuk melakukan dosa adalah tidak tepat, ya, karena pilihan berada dalam kehendak
bebas Yudas, dan dia harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya sendiri. Yudas dengan teguh telah memilih untuk membiarkan dirinya tunduk dan dikuasai iblis. Satu pilihan yang didasarkan pada kehendak bebasnya sendiri, dan ini tidak ditentang oleh Tuhan Yesus yang telah berulang kali memberikan peringatan. Tuhan Yesus yang baik itu hanya memberikan peringatan, dan semua tergantung kepada manusia itu sendiri. 3 kali Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Yohanes 6 ayat 70 mengantisipasi akan adanya iblis dalam kelompok para rasul. Yohanes 13 ayat 11 juga mengatakan tidak semua kamu bersih. Itu juga adalah peringatan. Yohanes 13 ayat 21, ini paling jelas sebetulnya, memperingatkan akan adanya pengkhianatan. Yang dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, sehingga timbullah keributan di antara murid-murid Tuhan Yesus. Bukan aku Tuhan, siapa itu Tuhan? Dan sebagainya. Seharusnya peringatan-peringatan ini membuat Yudas sadar akan kemahatauan dan keilahian Yesus. Dan ini seharusnya mempertobatkan dirinya. Namun Yudas telah imun terhadap sapaan Allah atau sapaan Allah dengan tetap menjalankan niatnya dan mengkhianati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yudas meninggalkan terang. Siapa terang itu? Di dalam Yohanes 13 ayat 30 dikatakan Yudas menerima roti itu, lalu ia segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ia segera pergi pada waktu malam. Dia meninggalkan ruangan di mana di situ ada Tuhan Yesus. Dia pergi ke tempat yang gelap. Jalan-jalan dulu memang gelap, saudara. Tapi dia pergi meninggalkan terang yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Terang yang ditinggalkan Yudas ialah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus adalah terang manusia. Dan ketika kita menerima terang itu, kita akan menerima kehidupan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Dan dikatakan Yohanes 10 ayat 10 bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup di dalam Yesus adalah hidup dengan segala kelimpahan. Jadi patut bersyukur sesuai dengan nama Yehuda. Tapi sayang, kelakuannya tidak sama. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Kaki kita bisa terantuk ketika kita meninggalkan terang itu. Kita berpaling, kita menolak terang, akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan dosa yang paling serius, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika dia tidak taat kepada Allah. Dia sudah ada dalam kebinasaan. Kita pun akan sama seperti itu ketika kita tidak taat kepada Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kita ada dalam zaman Roh Kudus. Selalu dengar dan jangan lawan Roh Kudus yang selalu berbicara, mengingatkan hal-hal yang benar, kebenaran di dalam kehidupan kita. Iblis memang pelaku tindak kejahatan. Dia menentang Allah dan sering mencobai manusia agar jatuh dalam dosa. Contohnya ketika Tuhan Yesus berpuasa dan ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, ketika hidupnya masih bisa berhubungan dengan Allah. Tapi Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa.
memberikan kesempatan kepada iblis ya untuk bisa menarik dia ya, seperti juga Adam dan Hawa ketika Yudas menerima roti, dia kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 27a katakan, dan setelah menerima roti itu ia kerasukan iblis. Ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 2 dikatakan mereka sedang makan bersama dan iblislah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Sebelum Yudas kerasukan iblis, dia sudah mendengarkan bisikan iblis untuk melaksanakan rencana yang ada dalam hati Yudas, yaitu mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, saudara, dia sudah memberikan kesempatan kepada iblis, kesalahan yang sangat besar. Hidup dalam anugerah, dia sia-siakan karena dia sudah memberikan kesempatan kepada iblis untuk melaksanakan rencana jahatnya. Ya, inilah awal persiapan pengkhianatan Yudas terhadap Yesus. Yudas bukanlah murid yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dia bukanlah murid yang sejati, sebab Yudas ya sangat mencintai harta, benda duniawi. Dan apa yang dikatakan, yang selalu dikatakannya tidak selaras dengan yang ada dalam pikirannya. Seolah dia memperhatikan orang-orang miskin. Yohanes 12 ayat 6 tadi. Padahal hatinya sudah dikuasai oleh apa yang dinamakan harta duniawi. Yohanes tidak pernah mengisahkan bahwa Yudas pernah menjadi murid Yesus yang sejati, yang sudah berserah kepadanya dalam iman. Dan hal ini juga bukan disebut dengan kemurtadan, karena ia tidak pernah percaya pada misi Yesus yang sesungguhnya. Yudas tidak murtad, tapi pada dasarnya dia tidak percaya kepada misi Yesus yang sesungguhnya. Dan dia bukan murid yang sejati. Dan Yudas juga adalah orang yang bisa memainkan peran yang sangat baik. Sebab segala tingkah laku jahatnya, mulai dari berpura-pura peduli dengan orang miskin, terus kerap mencuri uang kas yang dipegangnya, dan sampai pengkhianatannya tidak diketahui oleh seorang pun murid Tuhan Yesus. Pemain peran terbaik, aktor yang luar biasa. Nah, saudara, ada seorang tokoh juga kemanusiaan, penulis pemerhati lingkungan, juga guru spiritual pada tahun 1950. Namanya Ching Hai. Dia mengatakan pada saat kita lancar dan sukses, santai justru harus lebih waspada. Jangan menjadikannya sesuatu yang terjadi karena kemampuan kita, sehingga kehilangan kerendahan hati, rasa penyesalan, lalu mulai malas dan tidak dapat maju. Ya, seorang lagi mengatakan, Bung Chandra, kita tahu ya, pebisnis, pembicara, motivator dari Indonesia. Kalau kita selalu ada di dalam ketenangan, kenyamanan, ya, oleh sebab itu dia katakan apa, badai kecil diperlukan dalam hidup agar kita bangun dari tidur dan tetap waspada. Yudas Iskariot sudah gagal, dia mengkhianati Tuhan Yesus, ya, gagal menjadi murid sejati Tuhan Yesus. Apa beda dengan Petrus yang sama-sama juga gagal? Mereka sama-sama telah melakukan dosa. 3 kali diperingatkan. Yudas Iskariot tetap pada pendiriannya untuk menyerahkan dirinya dikuasai iblis. Dia hidup tanpa pertobatan sejati. Yang akhirnya apa? Binasa. Berbeda dengan Petrus yang sungguh-sungguh, ya, dia akhirnya bertobat dan menjadi
di akhir hidupnya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan karena dia sungguh-sungguh bertobat. Ya, Robert Smith katakan pertobatan sejati memiliki dua aspek. Ia memandang hal-hal yang lalu dengan mata menangis karena masih menyesal, dan dia memandang masa depan dengan mata yang waspada. Oleh sebab itu Nettie Virgiantini, ya, seorang penulis dari Indonesia tahun 1970 mengatakan setiap saat kita harus selalu eling dan waspada. Ya, oleh sebab itu, ya, seperti dikatakan ya dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis ada di sekitar kita dan selalu dia berkeliling, mondar-mandir jalan, mencari kesempatan untuk bisa menjatuhkan kita, menelan kita. Sebab itu, biarlah kita mau beriman kepada Tuhan Yesus. Memang Tuhan dapat mendatangkan sesuatu yang baik dari sesuatu yang buruk. Ya, dia dapat menyatakan kemuliaannya dengan apapun yang sudah terjadi. Keburukan dosa yang dilakukan Adam misalnya mendatangkan rencana Allah yang sangat indah, yaitu misteri inkarnasi. Kemudian juga keburukan dosa Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali mendatangkan kekuatan bagi Petrus untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Yesus, yaitu untuk menggembalakan domba-dombanya. Demikian pula keburukan dosa yang dilakukan oleh Yudas membuka mata hati manusia akan bahaya apabila berpaling dari Allah, meninggalkan terang. Oleh sebab itu tetap waspada, terutama saat hidup dalam anugerah. Jangan tinggalkan sang terang yang memberikan kehidupan, tapi lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yusan. Puji Tuhan, kita harus tetap waspada, ya. Anak-anak Tuhan harus waspada. Apalagi ini
dikatakan sudah aman atau sudah landai COVID-19 ini, virus Omicron, tetapi kita harus tetap waspada karena jangan abai, ya, belum usai COVID-19 ini, ya. Jadi anak-anak Tuhan harus tetap waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Tuhan mengajar kepada kami untuk tetap waspada dan berjaga-jaga dan berdoa. Karena kami tahu musuh kami adalah penghulu-penghulu udara yang jahat ini. Mari Tuhan, tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus-virus yang jahat yang mematikan, bahkan dari cilaka mara bahaya. Karena akhir-akhir ini juga banyak bencana alam yang menimpa umat manusia juga. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat perlindungan. Mari Tuhan, pakai terus hamba-hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga saudara kami yang saat ini masih terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing karena sakit penyakit yang terus-menerus menimpa dia. Kami berdoa buat Ibu Minuk Tuhan, jamah dan sembuhkan. Belas kasihan turun buat Ibu Minuk Bapa. Kami percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau sanggup dan bisa menyembuhkan Ibu Minuk. Dan Engkau juga menyembuhkan Ekel yang saat ini juga keluar masuk rumah sakit. Kemarin dia pulang dari rumah sakit, nggak lama lagi masuk lagi rumah sakit karena panas, demam yang tinggi sehingga harus dibawa ke rumah sakit lagi. Tuhan berikan ketabahan, kekuatan buat Bapak Tiara dan Ibu Koni, juga Ibu Munadi Saleh. Berikan kekuatan dan terus berserah bersandar kepadamu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, segala sakit penyakit Ekel sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga beriman dan percaya Tuhan juga sudah menjamah Bapak Lifaim, ginjalnya Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami juga bersyukur buat Pak Daeng yang sudah dioperasi, berjalan dengan lancar operasinya walaupun agak lama, tetapi karya Tuhan nyata. Pak Daeng ada semangat untuk meraih kehidupan baru. Dia semangat untuk hidup dan rindu memuliakan Engkau. Berkati Pak Daeng, berkati Kau Akim juga Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu. Dan berkati juga sempurnakan kesembuhan buat Beni, putranya Tuhan, yang masih menanti keputusan dokter. Namun kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan Beni juga. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menjamah anak Niko di Purwakarta. Berkati anak Niko ini supaya ada kemajuan. Tuhan lawat dia, lawat keluarganya, orang tuanya, berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan DPP Sejahtera yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan. Engkau yang menopang anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai terus hamba-Mu Bapak Pendeta Herman untuk menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan apa yang dikerjakan berhasil. Berkati Tuhan para pemain musik, pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu. Kau mencukupi segala keperluan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kan juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, berkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, berkati para menteri-menteri, pembantu-pembantu presiden, berkati Tuhan anggota DPR, MPR, baik DPR pusat maupun daerah. Tuhan berkati, Tuhan mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan
baik dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati juga para dokter, para medis sebagai garda di depan. Tuhan, pagar lindungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga guru-guru pendidik, dosen-dosen Tuhan untuk mendidik anak-anak. Berkati Tuhan, pagar lindungi selalu. Berkati anak-anak remaja sekolah minggu, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang masih sekolah. Berkati mereka yang menghadapi ujian akhir tahun ajaran ini, sehingga mendapatkan nilai yang terbaik dan untuk melanjutkan cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya perlindungan-Mu atas negara dan bangsa kami. Kami bersyukur, berterima kasih buat pembangunan negara ini yang walaupun situasi pandemi, tetapi pembangunan tetap jalan maju dan pesat. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ingat ini sudah Prapaskah. Jadi hari Jumat ini Bapak Ibu kita akan ibadah lagi seperti hari ini secara online, yaitu memperingati kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung, jangan lupa hari Jumat adalah hari Jumat Agung. Kita kembali beribadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang mau mempersembahkan persembahan, saudara boleh dikirimkan melalui rekening yang tersedia. Seperti biasa Tuhan memberkati, dan setiap hari Rabu ada doa jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu saya himbau untuk mari bergabung, kita berdoa bersama. Shalom, puji Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pada Amin.